Cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, para kaum muslimin wal muslimat. Kita akan mendengarkan, setelah kita mendengarkan para umara kita akan dengarkan para ulama kita. Dan kita akan mulai dari yang paling kecil, yang paling muda, yaitu Sayyid Muhammad bin Mundir. Saya persilahkan kepada keponakan untuk menyampaikan 1-2 patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya hadratil mukarram wal muhtaram Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Jufri, wa ila hadratil mukarram wal muhtaram Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Hamid, wa ila hadratil mukarram wal muhtaram jami' al-ulama wa jami' al-mashayikh wal asatidha alladhina hadaru walladhina ijtama'u fi hadhihi al-mawtin وفي هذا المجلس المبارك. الحمد لله مكرمنا بالصلاة وبما شرعه على لسان مصطفاه من موجبات القرب والفوز والنجاة وسعادة المؤمن في دنياه وأخراه. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المنيب الأواه وعلى آله وصحبه القادة الهداه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم صفوة الله وعلى تابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله جل جلاله وتعالى في علاه. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di perkumpulan yang agung dan mulia ini, dan tidak bukan perkumpulan di tempat ini dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian darinya. Karunia besar yang telah kita dapati, karunia agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, karena kita bisa menjadi umat-umat yang berkumpul di keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkumpul untuk menggapai nikmat-nikmat yang mulia, untuk menggapai rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lain dan tidak bukan, kita niat bergerak untuk berkumpul di tempat ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya setiap orang yang berjalan, niat berjalan karena Allah, niat berjalan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap debu yang dia injak bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap debu yang dia injak menjadi pengampunan dosa untuk dia. Inilah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah bangun alam semesta yang agung ini. Allah telah bangun semua dunia, dari bumi sampai langit, sampai 7 langit yang telah Allah ciptakan. Dan itu semua adalah madhar, itu semua adalah bagaikan penampakan yang Allah tunjukkan kepada kita untuk kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua tidak ada yang bisa kita ketahui kecuali melalui jalur Nabi Muhammad SAW. Dan Allah tunjukkan kepada kita, dan Allah perlihatkan kepada kita keagungan Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan Isra Mi'raj ini. Sesungguhnya Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang benar-benar Allah tunjukkan kepada kita untuk menetapkan, untuk memastikan keagungan Nabi Muhammad pada jiwa diri kita. Sesungguhnya Isra Mi'raj dalam surat An-Najm Allah sabdakan, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa." Yang artinya adalah demi bintang yang berjatuhan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah betul-betul membawa Nabi Muhammad SAW pada Isra Mi'raj ini
Dan di ayat yang setelahnya Allah jelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak berkata dengan kebohongan, tapi kata-kata Nabi Muhammad adalah kata kejujuran yang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Semua omongan Nabi Muhammad, semua syariah yang datang kepada kita ini dari Isra Mi'raj, dari kabar-kabar, semua kabar-kabar itu menandakan kejujuran Nabi Muhammad pada ini. Ini ayat yang ayat-ayat setelahnya juga menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ini pertama, Allah tetapkan kejujuran Nabi Muhammad dalam menyampaikan semua kepada kita. Dan di ayat-ayat setelahnya Allah jelaskan bahwa walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan beliau telah melihat dari ciptaan-ciptaan Allah yang agung, yang mulia, yang tidak ada yang melihatnya kecuali Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baliknya Nabi Muhammad kepada kita dari Isra Mi'raj ini membawakan kita hadiah, yaitu sholat 5 waktu. Dan sudah tepat kepada kita waktunya mengintrospeksi diri kita, bagaimana sholat 5 waktu kita, bagaimana keadaan kita pada sholat 5 waktu. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang benar-benar melakukan hal-hal yang telah diperintahkan Nabi Muhammad, dari sholat 5 waktu, dari semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma agim fina da'imat taqwa wa akfina min kulli mihnatin wa balwa. Allahumma anzur qulubahum ila qulubi ummati habibika Muhammadin wa saffiha 'anil syawahib. Allahumma najjiha 'an mujibil khizya fil awaqib. Allahumma